bagikan di kelas nanti. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini sudah mulai merekam ya anak-anak ya. Jadi saya ulangi lagi untuk mengerjakan nomor 1. Ini tadi sudah tekanan di 1 atau P1 itu akan sama dengan tekanan di tempat 2 atau P2. F1, ini F1 diketahui adalah 10 cm kubik persegi, maaf. Dibagi F1-nya nggak diketahui ya, ditanyakan F1 ditanyakan A1-nya 10 cm persegi sama dengan F2. F2 berarti F di 2, yaitu berat mobil 5.000 Newton. Dibagi F A di 2, di daerah 2 ini A2 sebesar 25. Nah, tadi sudah kita hitung bersama-sama ya, ketemunya adalah 2000 Newton gitu ya. Jadi untuk mengangkat mobil sebesar 5.000 Newton kita hanya membutuhkan tekanan atau gaya sebesar 2000 Newton seperti itu. Nah, kalau kamu kemarin jawabnya gimana? Kalau benar ya alhamdulillah, kalau enggak ya sekarang kamu sudah tahu jawabannya gitu ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2, dalam acara persami yang diadakan di sekolah, Akbar dan teman-temannya harus mendaki gunung. Namun setelah mendaki cukup tinggi, tiba-tiba beberapa anggota rombongan mengalami mimisan, akhirnya pingsan. Nah, menurut kalian apa penyebab kejadian tersebut? Ayo sekarang Bu Esti tak pengen tanya sekarang. Nah, ini siapa yang bisa jawab? Bisa jawab. Nanti nilainya tak tambahi. Ayo, siapa? Fatur Rozak. Bisa jawab tekanan Fatur Rozak udara nih? semakin rendah. Monggo, silahkan. Tekanan udara semakin rendah. Mengapa tekanan udara semakin rendah? Ayo, kenapa? Karena semakin Kenapa tinggi kok tekanan tempatnya. udaranya yang dhuwur lebih rendah? Semakin tinggi tempatnya, tekanan udara semakin rendah gitu. Ya. Nah, coba perhatikan anak-anak. Yang dijawab waktu Rozak tuh ada benarnya. Ini tak terangkai ya, tak gambar lagi. Oke. Ya. Share. Bentar nih, coba yuk kita lihat. Gambarnya Bu Esti, Eli gak apa ya cahaya. Yang penting ngerti. Nih, coba. Jadi misalnya ini ya, daerah gunung. Ini daerah rendah. Seperti ini. Tekanan udara itu kan terdiri dari apa ya? Molekul-molekul udara, gitu ya. Semakin dekat dengan bumi, itu akan semakin dekat dengan gravitasi, gitu, ya kan? Gravitasi itu kan pusat bumi. Nah, semakin dekat, otomatis semakin besar gravitasi itu. Jadi kalau di atas, ya, di atas dengan di bawah, ya, di atas dengan di bawah itu berbeda ininya, kerapatan molekulnya. Nah, karena semakin ke bawah itu semakin besar gravitasi, maka semakin rapat molekul udara itu. Karena semakin rapat, maka tekanan semakin besar, gitu ya. Sedangkan di daerah pegunungan, karena semakin jauh dari bumi ya, maka tekanan udara semakin sedikit, gitu loh. Semakin rendah gitu. Semakin sedikit. Nah, itu sebabnya oksigen di sini itu semakin besar apa banyak, Pak Rozak, menurut kamu? Di atas, di daerah pegunungan dengan di bawah, oksigennya banyak yang mana? Banyak yang di bawah. Banyak yang di bawah, betul sekali ya. Di bawah itu lebih banyak karena molekulnya kan di bawah banyak. Ya, oksigen ini kan salah satu molekul udara juga, namanya oksigen kan gitu. Nggak cuma oksigen, banyak ada nitrogen, hidrogen dan sebagainya, itu lebih banyak di bawah dibandingkan di atas. Nah, di atas itu lebih sitik gitu loh. Tapi mungkin kamu gini, loh Bu, di
pegunungan lebih sejuk gitu ya. Sejuk itu bukan karena oksigennya banyak, tapi karena polusinya sedikit gitu ya. Jadi kalau di bawah ini kan banyak mobil, banyak cerobong asap, polusi kan lebih banyak di sini, lebih banyak. Maka rasanya lebih sumpek gitu loh ya. Kalau ada yang dur, nggak ada, banyak tumbuhan gitu kan ya. Banyak tumbuhan-tumbuhan menghasilkan oksigen, oksigen itu nanti akan turun juga. Nah, sebagian kan masih ada di atas, gitu ya. Jadi oksigennya itu yang di atas itu lebih sedikit, gitu. Nah, karena oksigennya lebih sedikit, sedangkan kebutuhan kita tentang oksigen itu sama, maka kalau kamu itu naik di pegunungan gitu ya, ini kamu misalnya, ini melayang gini, oksigennya banyak, maka alveolusmu atau pembuluh darahmu, pembuluh darah itu bekerja keras untuk bisa mengambil oksigen. Nah, akibatnya karena dia bekerja keras, dia bisa mimisan, pecah gitu, jadi mimisan. Gitu ya, karena itu juga beberapa orang itu di atas karena kekurangan oksigen bisa mengalami pingsan. Itu jawabannya, Cah. Ya. Jadi gitu ya, kalau kamu ditanya mengapa kok di atas itu bisa mengalami seperti itu ya, karena kejadian seperti itu. Faktor aja bener ya, ini tak tambahin nilainya, tak catatnya sih, tak ambilkan buku. Faktor aja kelas berapa le? Faktor aja 8 apa? 8E. 8E. Kalau kalian bisa menjawab, ini ya, bagus ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya nih, soal nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Kita lihat. Lengkapilah tabel berikut. Nah, ini ada jenis udara. Ini kamu kalau kemarin mencatat tugas-tugasnya Bu Esti mesti menjawab gampang banget, di buku ada. Apalagi di buku pengayaan kamu juga nyalin loh. Kalau nggak iso ya kebangetan banget. Coba jenis udara, tidal, volumenya, udara komplementer, volumenya berapa, nek sing 1500 mili, itu disebut udara apa, nek udara seirsidu piro. Nah, coba sapa sing iso jal. Jawab, ngacung dhisik, iso ngacung gak cah? Carane ini diklik raise hand. Ana tulisannya ya. Ana gambar tangan ini iso cah. Iku mbok klik. Nah, nanti Bu Esti akan tahu kalau kamu ngacung. Ayo jajal. Ngerti gak? Oke. Sing iki raise hand ini. Klik. Enggak ada sing ngacung. Di mana Bu? Nggak ada. Oh, ada di deket itu loh. Ada kamera, gitu kan? Ya. Nah, kamera sebelah antara kamera dan sebagainya. Ada. Masa nggak ada sih? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya di HP nggak ada ya. Ini Bu Esti pakainya laptop ya. Ya wes, iki wes, apa sing iso ngono wae wes. Saya. Langsung. Kamu lagi mau sing liyane. Ini Sasa belum bisa masuk ini. Sasa sudah ada di dalam enggak? Sasa. Nggak ada Sasa. kayaknya Bu. Eka oleh jenis Sasa ini saya cek. Sela Adelia. Kenapa Sasa kok gak bisa masuk? Ini dia cat di ini. Ya wes, apa Rozak boleh wes, gak apa wes, daripada gak ono sing ya. Yuk, apa? Berarti Rozak. Kok Udara sebagai tidal niku 1500 1500 mili
udara komplementer Terus 500 mili. Sing titik-titik niku udara suplementer 1500 suplementer, mili. oke. Udara Iya, residu itu 1500. 1500. Oke, gampang kan, Sah? Coba Bu Esti tanya deh, Roza. Udara residu itu apa? Sing diarani udara residu jalan. Ya lupa aku, Bu. Apa Jal? Ana sing iso jawab gak? Arya Dewangga coba, atau Devi ya, Dev. Ini kok ora tahu muncul. Apa itu? Udara residu. Namanya saja residu. Berarti udara residu apa tuh? Udara residu adalah udara yang masih tersisa di paru-paru. Yang apa? Yang masih tersisa di paru-paru. Iya. Jenis residu. Residu itu sisa. Ya, leteke. Nek kamu minum kopi, terus mbok waduk, mbok jarke, mbok mimi, iji ono leteke lah, leteke kopi iki jenenge residu. Keselak. Jadi minum. Ya, itu residu. Nah, jadi kalau kita bernafas, kita keluar masuk udara gitu ya. Di dalam paru-paru itu orang kemudian nek bar menghembuskan nafas terus entek ini enggak ono. Jadi udara residu gitu maksudnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya. Menurut air visual, Jakarta menempati urutan ketiga kota tingkat polusi udara paling tinggi di dunia. Per 24 Agustus 2018, Air Quality Index atau AQI Indonesia berada di angka 156 yang termasuk kategori udara tidak sehat. Bukan hanya di Indonesia, masalah polusi udara juga telah menjadi masalah dunia. Menurut perkiraan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, 9 dari 10 orang di seluruh dunia menghirup udara tercemar. 9 dari 10 orang. Oke banget ya. Cuma dijedok. Semoga. WHO juga mencatat polusi udara membunuh hingga 7 juta orang setiap tahun. Jadi setiap tahun itu 7 juta orang tuh meninggal hanya gara-gara polusi udara. Menurut kalian, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah polusi udara? Yo, silakan. Siapa yang bisa jawab? Yo, Devi. Devi tuh, suara tuh. Apa kok jawabannya? Kenapa? Vina itu juga bisa boleh jawab ya. Vina, Aisyah, Irunisa. Banyak nih. Yang ada 24 anak yang gabung nih. Aisyah Anjani, ayo. Asifa, Agustin. Ayo jawab apa? Anggar kamu klik ini yang suara itu. Klik suara, nanti kamu cara, nggak apa-apa. Nggak usah wajahmu muncul, nggak apa-apa. Ini juga Bu Esti wajahnya nggak muncul ya. Ini wajahnya kan kelihatannya bagus, aslinya belum mandi ini. Ayo, siapa yang mau menjawab? Gak harus jawab, gak harus tau biji loh, Cah. Apa, Jal? Ini bisa kamu logika sebenarnya seperti ini ya, nggak usah terlalu ini. Apa saja dilakukan untuk mengurangi masalah polusi udara? Bagaimana, Cah? Mau menanam tumbuhan ya. Nah, tumbuhan itu yang ditanam itu kalau bisa ya segala tumbuhan sih akan menghasilkan oksigen ya dan mengurangi CO2. Namun tumbuhan itu ada yang namanya tumbuhan tahunan, ada yang tumbuhan yang sifatnya cuma apa ya, kayak 3 bulan udah mati gitu loh. Misalnya apa? Misalnya jagung, itu kan ada umurnya ya, 3 bulan mati. Padi juga seperti itu. Tapi ada yang tumbuhan yang hidupnya sampai bertahun-tahun, seperti apa? Pohon mangga, mauni, gitu ya. Kalau kamu lewat di sepanjang jalan ini, yang paling banyak sekarang adalah pohon terembesi.
pohon trembesi. Pohon trembesi itu pohon di itu loh, kalau di sekolahan kita itu di dekat mana perpustakaan. Nah, di dekat perpustakaan itu ada namanya trembesi. Gitu ya. Trembesi itu akan banyak mengambil bukan mengambil, menyaring atau mengurangi polusi udara. Makanya bagus kalau rumahmu misalnya kamu punya ini lahan ditanam, gitu. Jangan dijorke. Ke atas dia menghasilkan oksigen, ke bawah akarnya itu bisa menggemburkan tanah loh, Cah. Gitu ya. Jadi senang kalau istilah nanam-nanam. Kalau punya tanah ditanami, apalagi kalau di daerah gerobokan kan tanahnya relatif kurang bagus ya, tandus gitu loh. Nah itu kalau kalian sering menanami itu akan bagus. Kok nek pas udan karena tanahnya berongga-rongga, maka air itu akan terserap masuk, tidak terjadi banjir. Kalau misalnya musim kemarau, karena air tadi sudah tersiap ke dalam tanah, maka tidak terjadi kekeringan. Gitu, Cah. Ya. Jadi mulai sekarang, BST pengen ini. Mungkin nanti akhir semester BST akan bikin tugas yang foto kalian menanam tanaman. Ya, nanti tugasnya berupa kamu membuat foto menanam tanaman. Nah, nanti difoto dikirimkan ke BST. Tanaman apapun. Tanaman apapun, tapi BST mengharapkan tanaman yang sifatnya tahunan tadi. Seperti kalau kamu suka buah-buahan ya mangga atau mungkin apa itu di depan rumah saya sudah ada gede, Bu. Nah, tapi Bu Esti kepengen kamu nanam lagi. Karena ini tugasnya adalah menanam. Jadi fotonya nanti kamu sedang di depan lubang tanaman sambil membuat tanaman. Mungkin kamu bisa minta tolong siapa untuk memotretkan adikmu atau siapa memotretkan kamu sedang menanam. Gitu ya, tugasnya seperti itu nanti. Insya Allah saya berikan ini bulan Maret ya. Nanti awal April ditumpuk sekitar ya mungkin pertengahan April. Nanti saya berikan di awal April ini. Soalnya besok Kamis biasanya ada daring lagi ya. Daring kita materi berikutnya. Tapi untuk tugas portofolio nanti saya mintakan itu. Ya. Kemudian yang nomor 5 ya. Lengkapilah bagian dari gambar berikut beserta fungsinya. Ini gambar apa tuh, Cah? Coba gambar apa, Re? Yo, siapa sih bisa jawab? Ginjal. Apa, Devi? Gambar apa, Dev? Ini gambar apa? Devi. Vina. Tadi Vina mau menjawab nggak jadi. Apa, Vin? Gambar apa, Vin? Fungsi dan cara kerja ginjal. Nah, berarti ini gambar penampang ginjal. Sebenarnya bukan ginjal ya, bagian dari ginjal, yaitu nefron. Ya, kemarin sudah diterangkan Bu Esti. Nefron. Kalau kamu mengikuti grup, pasti tahu ini apa saja. Ini apa ini yang dituju Bu Esti ini yang pertama ini? Apa, Vin? Kapsula lumen ya. Kemudian yang nomor sing iki apa, Vin? Ini apa iki? Glomerulus. Betul. Ini apa iki? Tubulus contractus proximal. Iya, tubulus contractus proximal. Kalau ini apa iki sing melengkung? Lengkung Henle. Lengkung Henle. Kemudian yang ini apa ini? Ini bagian sini. Distal. Tubulus contortus distal. Kalau ini? Ductus collectivus. Ductus collectivus. Nah, ini kelihatannya Vina karo Rozak ini ya kompak bergantian menjawab ini. Ya apa, alhamdulillah ya. Kalau kalian mau seperti itu. Apa ini ada yang bingung kemarin ini Arjun ikut kita nggak nih Arjun ini? Orang tahu melu meeting kok. Itu kan ada semua ya kemarin jadi sampaikan Bu Esti itu. Mana ini Arjun gak ono iki ora ono. Enggak ada Arjun. Ya, jadi kalau ada pelajaran, ada meeting, ada grup itu sudah disampaikan
Sampaikan Bu Esti, jangan keluar dari grup. Diperhatikan, kamu punya grup macam-macam, tapi grup ini grup belajar, ya. Ora dolanan, gitu. Nah, sekedar dolanan ngono gampang, tapi kita ini belajar bersama-sama. Tapi anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Ini insya Allah nanti Bu Esti kalau memang jadi pakai Google yang ini kemungkinan ya, tapi nantilah dibahas. Nanti kalau mungkin ini saja kayak Google Classroom tuh anak-anak. Ini meskipun nanti kita sudah tatap muka, itu tetap dipakai, gitu ya, tetap dipakai untuk apa pembelajaran. Jadi pembelajaran Insya Allah kan katanya, rencananya mungkin benar, itu besok Juli itu sudah tatap muka. Kamu sudah kelas 9 ya, kalau naik kelas. Itu sudah tatap muka. Jadi kelas 9 insya Allah kamu sudah masuk. Kalau di Kudus ini April sudah ada yang masuk, Cah. Tapi baru uji coba. Nah, kalau di Grobogan insya Allah kamu nanti divaksin dulu, disuntik semua, termasuk guru semua disuntik. Kalau sudah divaksin baru ada tatap muka. Itu ora usah wedi disuntik ya. Suntik kari suntik yang lengan. Cus. Peng pindho tapi Cah. Disuntik kalau berapa tunggu 4 hari atau berapa hari gitu disuntik lagi gitu biar ini ya bentuk imunitasnya. Ora apa-apa nggih, ora usah wedi disuntik. Ono sing wedi disuntik ora iki? Okta Fitria wedi. Takut? Buatan. Mboten ya wis nek ora suntik akeh kowe ya. Enggak usah wedi disuntik nggih. Ora nek wedi ndelok jarum suntik ora usah didelok. Ndelok nggon liya gitu. Nggak lihat tapi PA-nya kapan, Bu? Iya, merasakan atau ya mungkin syaraf kok. Bagus kalau kamu merasakan sakit ya. Berarti kan kamu normal. Nek kowe disuntik kok gak krasa lara malah bahaya. Jangan-jangan syarafmu sudah mati kan bahaya. Iya, makanya kalau di Islam itu gitu. Kalau kita sakit itu kita harus bersyukur. Ngerasake lara ki alhamdulillah iso ngrasake. Bener iso ngrasake kan bahaya rasa. Nyata betul. Alhamdulillah aku loro. Alhamdulillah sakit, alhamdulillah diparingi sakit. Kan ngono. Ujuk-ujuk misalnya Rozak diuncali koncone. Apa iku jenenge watu kena sirai plotak. Mergo gak ngrasake lara meneng. Padahal getihe moncrot-moncrot. Tekan omah getihe entek. Ayo bahaya apa ora? Iya. Nah, ya wis tekan omah ujuk-ujuk lho. Kok entek getihku malah bahaya kan begitu sakit. Biasanya kan saya terus balik waktunya mbok jika mbok sawake kancamu genti tueng biasanya kan cukup karma gitu ya anak-anak ya. Ini belum selesai versi ngoreksinya, tapi nanti insya Allah Tina D ya kita ya walu D ya 8D karena Faktor Rozak akan mendapatkan nilai tambah kan ini lagi Arjuna Febri lagi join. Itu ya anak-anak ya. Jadi dalam PAS-nya kapan, Bu? apanya? PAS. PAS. Oh, PAS-nya masih besok Juni kan? Masih lama. Kita masih kurang 2 bab lagi. Untuk IPA ini 2 bab, meskipun 2 bab ini susah Cah, karena fisika semua. Jadi mohon nanti kalian bisa mengikuti betul. Mungkin Bu Esti akan sering pakai meeting seperti ini karena susah banget ini menghitung gelombang dan seterusnya, materinya susah gitu. Biasanya tatap muka aja susah, ini apalagi ini pakai daring seperti ini. Kamu pokoknya kalau ada tugas dikerjakan aja, ya, orang usah ditunda-tunda. Begitu ada tugas kerjakan kirim. Disuruh Bu Esti ngirim di WA, kirim di WA. Disuruh neng sekolahan. Disuruh neng classroom, gitu loh. Bu Esti pinginnya ya. Jadi tidak jangan menunda-nunda pekerjaan, intinya seperti itu, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mau tanya. Gimana, Vin? Mau tanya apa? Tadi katanya kan ada pengumpulan buat tanaman tadi, itu tanggal berapa? Bukan pengumpulan, Vin. Jadi nanti Bu Esti insya Allah
minggu depan kan masih ini ya. Nah, Rabu depan, berarti kan ada pelajaran IPA atau Cah, ada meeting, ada classroom kan, yang nanti saya sampaikan di sana. Ya, fotonya itu ditunggu nanti sampai pertengahan April. Jadi waktunya 2 minggu saja. Mulai sekarang kamu bisa beli polybag, misalnya pohon mangga atau pohon durian, pohon apa misalnya, durian juga apa-apa deh, Cah. Nah, gitu ya, kecil besar terserah. Kamu tanam sendiri di rumahmu. Nah, nanti kamu action nanam gitu, terus difoto, fotonya kirim ke BSD. Jangan lupa dikasih nama. Dina, Hidayah, kelas 8D, tanggal sekian menanam pohon apa. Pohonnya jenisnya apa. Gitu. Jadi ada fotonya kamu sedang menanam. Ya, karena BSD kepengen kita mulai menggalakkan cinta lingkungan hidup. Gitu ya. Di sekolah kita kemarin kan, kalau kamu ke sekolah, banyak tanaman-tanaman baru ya, Cah. Kemarin SMP kita itu dapat bantuan bibit tanaman. Nah, sekarang kalaupun kamu nggak dapat bantuan bibit tanaman, kamu kan bisa beli. Tanaman itu murah sih, paling buat tanam di rumahmu di orangnya sekolahan. Buatan nggih. Jadi nggak dikumpulkan ke sekolahan ya, Vin ya, tapi ditanam di rumahmu sendiri. Gue nih ngarep nih samping rumah nih buri omah gak apa-apa. Rumah saya udah penuh, tanam nih gue tonggone saya ndak apa-apa. Misalnya buat tanam di tanggung. Penuh semua tuh, mau ditanam di sekolah juga apa-apa juga. Sing penting ada foto nih. Ini ada fotonya. Jangan minta tolong jangan ngapusi Bu Esti ya. Bu Esti nggak mau. Kok tanamanmu tak silah ya, aku tak action ganti. Saya nggak mau loh ya. Karena nanti Bu Esti tahu. Gimana? Izin keluar, baterai saya mau habis. Ya udah keluar, ini sudah selesai juga kok. Gitu ya anak-anak ya. Kalau Waalaikumsalam. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak, terima kasih. Saya akhiri meeting hari ini. Insya Allah besok Rabu kita bisa meeting lagi dengan cara seperti itu ya. Jadi siapa tadi yang beberapa anak ya. Jadi link itu setiap kali itu berubah. Jadi nggak bisa link kemarin yang mau pakai lagi itu nggak bisa, gitu ya. Link yang makanya biasanya BS itu kalau sudah siap baru saya share linknya. Jadi seperti tadi jam 10 kurang BSD sudah nyiapkan semuanya, baru saya share linknya. Gitu. Tapi tadi sebenarnya di tempat saya itu ada mati listrik tadi itu sebentar. Nggak tahu ada PLN gitu, terus saya keluar tadi kamu cari tadi. Makanya terus waktu saya buka, saya harus membuka link baru. Jadi semoga saja kalau pertemuan kita selanjutnya itu tidak ada kejadian mati listrik itulah. Ya. Terima kasih ya anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.